البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Mu'tazilah masalah keadilan mereka maksudnya bagaimana? Famin madmunihi annallaha lam yasha' jami'al kainat. Kandungannya adalah apa? Bahwasanya Allah tidak menghendaki segala kejadian. Jadi termasuk dari keadilan adalah apa? Allah membebaskan semua makhluk berbuat sekehendak mereka. Tidak perlu dibantu dengan takdir dan tidak perlu dipaksa dengan ketentuan. Ketentuan dalam artian ya takdir itu. Jadi bebas. Yang berbuat maksiat, maksiat karena kejahatannya. Yang berbuat baik, maka dia akan masuk surga dengan keinginan sendiri tanpa Allah yang membantu. Ini baru adil kata mereka. Ini kalau secara akal, oh ya itu adil juga ya. Tapi apa? Itu adalah akidah yang salah besar. Kalau tanpa Allah membantu kita, satu langkah pun kita tidak akan mampu pergi ke masjid. Dan satu gerakan pun tidak mampu kita mengerjakan sholat kalau Allah tidak membantu kita. Jiwa kita terlalu malas untuk mampu bergerak sendiri. Ditambah berat lagi dengan apa? Setan yang ada di hati kita, ditambah dengan setan-setan yang di kanan kiri. Na'udzubillah. Apalagi setan yang dia itu mungkin apa itu di tengkok kita. Apa itu? Alaika lailun tawilun farqud. Malam masih panjang, tidurlah. Ini gimana kita kalau Allah nggak membantu, kita akan mampu bangun dan melakukan sholat? Kita tidak akan mampu. Tanpa taufik dari Allah sama sekali kita tidak akan mampu ibadah. Justru kalau Allah Ta'ala tidak menakdirkan kita dengan bantuan-bantuannya, kita pasti akan kalah dan rugi. Baik. Dan juga apa? Dengan keadilan Allah lah, maka alam semesta ini masih baik. Kalau sama sekali Allah tidak menghalangi orang yang jahat dengan takdir dia jatuh sakit, dengan takdir kakinya patah, alam semesta akan hancur itu. Maka justru Allah Ta'ala telah mengatur segalanya dengan penuh hikmah. Ini adalah keadilan dan karunia. Baik. Cuma apa? Orang Mu'tazilah akalnya nggak sampai situ, walaupun mereka adalah pengagung akal. Wala khalaqaha kullaha. Termasuk dari prinsip keadilan Mu'tazilah adalah apa? Allah Ta'ala tidak menciptakan segala ini dan segala kejadian itu semuanya. Allah cuma menciptakan bahannya, tapi apa? Kejadian Allah tidak menciptakan. Allah ciptakan manusia, tapi gerakan-gerakannya Allah tidak ciptakan. Wala huwa qadirun 'alaiha kulliha. Dan juga apa? Allah itu tidak punya kemampuan terhadap apa? Pengaturan gerakan tadi. Bukan maksudnya Allah mampu tapi Allah membiarkan, bukan. Bahkan Allah sama sekali tidak punya kemampuan. Ini na'udzubillah, ini penghinaan. Karena memang Allah Ta'ala tidak punya sifat kata mereka. Dan juga apa? Ini untuk lari dari apa? Dari serangan lawannya. Kalau Allah Ta'ala kata kalian punya keadilan, berarti konsekuensinya adalah apa? Berarti tidak boleh membuat takdir ini dan itu agar manusia bebas berbuat. Kalau maksiat ya masuk neraka karena dosanya sendiri dan seterusnya. Lalu sebenarnya Allah mampu atau tidak untuk mencegah kebatilan? Kalau kalian katakan Allah Ta'ala mampu, berarti Allah yang berbuat dolim. Allah Ta'ala punya kemampuan untuk mencegah kebatilan dan kemungkaran. Kenapa dia tidak mencegah? Kalau kita saja, kita punya kemampuan, kita wajib untuk apa? Untuk mencegah kemungkaran dengan tangan kita. Kalau tidak mampu ya dengan lisan dan seterusnya. Sekarang Allah Ta'ala dia lebih mampu harusnya, karena dia pencipta segalanya, mampu menciptakan gunung. Kenapa dia membiarkan ada pencuri-mencuri di rumah orang yang kasihan, utangnya sudah banyak, barangnya dicuri lagi? Kenapa ada seorang penjahat menjahati seorang wanita? Allah membiarkan saja. Ini justru di puncak kezaliman. Akhirnya apa? Mereka terpaksa mengatakan, oh Allah tidak mampu untuk mengatur itu semua. Memang bukan mampu tapi tidak mau, tapi Allah tidak mampu, maka Allah dapat udzur itu untuk diam saja. Nah ini tambah apa? Tambah buruk lagi. Yang betul adalah Allah mampu untuk menghalangi apa yang dia ingin halangi, tapi hikmahnya menginginkan yang lain. Dengan hikmahnya dia menginginkan yang lain. Allah ingin menguji hamba satu sama lain. Masalah mampu, Allah mampu untuk mengalahkan pasukan Fir'aun tanpa apa? Tanpa Musa berbuat ini itu, dan mengalahkan pasukan Abu Jahal tanpa Nabi Muhammad SAW berbuat ini dan itu. Tapi dengan hikmah Allah, Allah menghendaki kaum muslimin mendapatkan apa? Pahala jihad. Ada yang naik ke pahala apa itu mati syahid dan seterusnya. Ada yang masih hidup mendapatkan apa? Mendapatkan ghanimah, faid dan lain-lain. Kalau semuanya langsung Allah tundukkan, mukminin nggak dapat pahala jihad, nggak dapat apa? Ghanimah, nggak dapat faid dan lain-lain. Banyak hikmah yang lain yang Allah tahu dan manusia tidak tahu. Jadi yang betul adalah Allah Ta'ala mampu, dan Allah Ta'ala yang mengatur segalanya, dan semuanya adalah diatur dengan penuh ilmu dan hikmah. Itulah jawaban yang betul sesuai dengan dalil. Bukan Allah Ta'ala tidak mampu. Baik. Bal indahum anna af'alal ibad lam yakhluqhallah. Menurut mereka, perbuatan para hamba itu sama sekali bukan ciptaan Allah. Untuk apa? Menyelamatkan Allah dari apa? Tuduhan kezaliman kata mereka. Kalau pencuri itu
perbuatannya Allah yang menciptakan, berarti apa? Allah yang dolim, membuat pencuri mencuri, kemudian habis itu pencurinya dimasukkan dalam neraka lagi. Itu Allah yang dolim tuh. Ini kata mereka, untuk menyelamatkan Allah dari tuduhan itu, kita katakan ini bukan Allah yang menciptakan. Bahkan Allah tidak mampu menciptakan dan tidak mampu mencegah kemungkaran, tidak punya kudrah. Untuk apa? Kita kasih udur Allah Ta'ala. Niatnya baik tapi ternyata apa? Rusak sangat jauh. Wala khayyaraha, dan Allah tidak memberikan pilihan kepada para hamba. Salah. La khairaha wala syarraha, yang baik dan yang buruk itu sama sekali bukan ciptaan Allah. Walam yurid illa ma amara bihi syar'an, Allah tidak menginginkan kecuali apa yang Dia perintahkan secara syar'i. Jadi orang Mu'tazilah mengatakan, Mu'tazilah Qadariyah, bahwasanya iradah itu hanya satu, yaitu iradah syar'iyah. Allah ingin apa? Ingin kita sholat, Allah ingin kita zakat, Allah ingin kita haji. Tapi masalah kenyataannya kita malas sholat, kenyataannya kita malas zakat, malas haji. Itu tidak Allah Ta'ala inginkan dan tidak Allah takdirkan. Keinginan Allah itu hanya satu, yaitu keinginan syar'iyah. Wa ma siwa dzalika fa innahu yakunu bi ghairi masyiah. Adapun yang selain itu, selain masalah syar'iyah, maka apapun yang terjadi di alam semesta itu terjadinya tanpa kehendak dari Allah. Masalah ini memukul itu, masalah itu meruntuhkan rumah orang ini, masalah orang ini membakar gedung orang itu, ini terjadi tanpa kehendak Allah, kata mereka. Baik, yang betul adalah apa? Ratusan dalil, bahkan lebih dari ratusan, menunjukkan Allah Ta'ala punya takdir, punya keinginan yang bersifat kauniyah. Kita sehat itu adalah kehendak Allah, kita tiba-tiba jatuh sakit adalah kehendak Allah, dan seterusnya. Dan kita baca sedikit, qala Syekh Ibnu Utsaimin, hadzal adl, keadilan ini yaitu keadilan gaya versi Mu'tazilah, yaqulun innahu la yasha'u kulla syai'. Mereka mengatakan Allah tidak menginginkan segala sesuatu yang ada ini. Masyiah yaitu keinginan yang bersifat kauniyah, takdir. Ma kullu syai'in yasha'uhullah, bukan segalanya ini Allah sudah menghendakinya, bukan. Jadi apa? Masalah penulisan di Lauhul Mahfuz itu tidak betul. Allah tidak mentakdirkan adanya daun yang jatuh atau adanya orang yang jatuh sakit, ada orang yang bangkit lagi. Itu Allah tidak inginkan. Yaitu apa? Bebas. Itu manusia yang menginginkan sendiri dan seterusnya. Itu sebagian mereka begitu. Sebagian yang lain mengatakan untuk af'alul mukallafin ini yang Allah tidak inginkan. Allah tidak menakdirkan perbuatan manusia dan jin, tapi untuk masalah daun, masalah pokok-pokok, masalah binatang, tetap Allah yang mengatur, kata mereka. Padahal inti segalanya ada pada apa? Para mukallafinnya. Alam semesta diciptakan adalah untuk apa? Untuk menguji manusia dan jin. Justru yang ini yang mereka justru mengingkari adanya apa? Takdir Allah. Tayyib. Af'alul ibad la yasha'uha. Perbuatan-perbuatan hamba ini tidak diinginkan oleh Allah, tapi manusia yang menginginkan sendiri dan bebas melakukannya. Wala khalaqa kulla syai'. Allah tidak menciptakan segala sesuatu, tapi sebagian saja. Menciptakan zat tapi tidak menciptakan apa? Perbuatannya. Af'alul ibad ma khalaqaha, kata mereka. Perbuatan para hamba itu tidak diciptakan oleh Allah. Ya jamaah ittaqullah, wahai orang-orang, bertakwalah kalian pada Allah. Qalu na'am, oh iya. Kenapa kami mengatakan itu? Lau kana Allahu sya'a af'alal ibad wa yakhluquha summa azabahum fa hadza dzulm. Seandainya Allah itu menginginkan terjadinya perbuatan-perbuatan hamba ini, Allah menciptakan perbuatan mereka, lalu setelah itu Allah yang menyiksa mereka atas perbuatan tadi, ini namanya kezaliman. Dan ini sudah dibantah oleh siapa? Oleh Iyas bin Muawiyah rahimahullahu ta'ala, sebagaimana dengan sanad yang sahih di dalam Asy-Syari'ah Al-Ajuri. Beliau mengatakan yang namanya kezaliman adalah apa? Yaitu mengambil sesuatu yang bukan haknya. Dan apa itu? Melakukan sesuatu yang bukan menjadi milik dia. Sementara kita semua adalah milik Allah. Terserah Allah mengatur bagaimana. Bumi dan langit itu adalah milik Allah. Terserah Allah mengatur bagaimana. Sebagaimana apa? Seorang tua tidak akan mau untuk apa? Untuk dikendalikan oleh tetangga, mengatakan ini rumah saya, ini anak istri saya, terserah saya membuat peraturan apa, menyuruh mereka kapan keluar rumah, kapan masuk lagi, kapan cuci ini, kapan mandi, kapan masak, kapan tidur, kapan jalan-jalan di kebun. Itu terserah saya, kata dia. Nah, seperti itu pula harusnya kalian memahami, dan yang lebih sempurna lagi untuk Allah. Langit dan bumi dan seisinya itu milik Allah. Terserah Allah untuk apa? Membuat ini dan itu, membuat terjadinya ini dan itu, dan seterusnya. Baik. Cuma masalahnya apa? Untuk Allah orang sering mengalahkan keinginan Allah, dalam artian apa? Hak Allah selalu dizalimi. Tapi untuk
hak manusia itu yang mereka betul-betul apa? Hak asasi yang harus diutamakan. Tapi hak Allah mereka lupa. Seorang sutradara membuat apa? Membuat film ini, kamu nanti adegannya kamu pukul ini, yang ini kamu menangkis, yang ini menangis. Nanti sutradara yang lain mengatakan, oh itu nggak best lah. Sutradara yang pertama mengatakan, terserah saya, itu film saya, ngapain kamu ikut campur? Karena ini di bawah urusan saya. Kamu kalau mau buat film yang bagus, buat sendiri sana. Nah itu aja di antara sutradara, dia tidak ingin diganggu oleh yang lain karena ini urusan dia. Maka kenapa untuk Allah mereka ikut campur? Yang betul adalah apa? Manakala kita ini dan seluruh yang ada di alam semesta ini adalah milik Allah, maka ini adalah bukan kezaliman. Kalau Allah membuat yang ini demikian, yang itu demikian, yang ini tinggi, yang itu pendek, yang ini hitam, yang itu putih dan seterusnya, itu tidak zalim karena kita milik Allah. Terserah Allah mengaturnya bagaimana. Yang penting kita apa itu baik sangka bahwasanya Allah tidak mungkin berbuat zalim dan tidak mungkin keluar dari hikmahnya. Baik. Maka yang betul ini bukan kezaliman. Fa idza qulna lam yasha'ha wa lam yakhluqha, kata mereka, adapun kalau kita mengatakan Allah tidak menghendaki adanya perbuatan-perbuatan tadi dan tidak pula Allah yang menciptakan perbuatan-perbuatan hamba tadi, wa yu'adzibuhum bi annahum humul ladzina yasha'unaha, lalu setelah itu Allah menyiksa mereka karena mereka yang menginginkan itu terjadi, bukan Allah. Wa aujabuha, dan mereka yang mengharuskan terjadinya perbuatan mereka sendiri, dzalika adlan, sara dzalika adlan, jadilah itu yang namanya keadilan, kata mereka. Jadi versi keadilan harus apa? Ikut cara pandang mereka, bukan apa? Mereka ikut bagaimana penjelasan dari Allah. Inilah orang-orang Mu'tazilah. Baik, kelanjutannya besok insyaallah, wallahu a'lam. Sebenarnya orang-orang mengatakan yang baik pada Allah, yang buruk kepada kami. Nah itu akan apa? Bertentangan dengan apa? Firman Allah Ta'ala apa? Di dalam surat An-Nisa itu, kul kullum min indillah famaliha ulail qaumi la yakaduna yafqahuna haditsan. Katakan semuanya adalah dari sisi Allah. Ketika dikatakan apa? Kalau datang takdir yang baik, mengatakan ini min indillah. Kalau datang kecelakaan, maka mereka mengatakan itu disebabkan karena salahnya pengaturan engkau wahai Rasulullah. Katakan wahai Rasulullah pada mereka, semua adalah dari sisi Allah. Tapi hampir-hampir mereka itu tidak memahami ucapan. Jadi takdir baik dan buruk semua di sisi Allah. Jadi baik dan buruk Allah ciptakanlah. Iya, Allah yang menciptakan dengan apa? Dengan hikmahnya. Kenapa sampai dibuat seperti ini dan seterusnya, itu ada hikmahnya. Ada sebab sebelum itu. Tapi untuk kita nak menisbatkan segala keburukan itu kepada Allah tak boleh. Baik, di dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan apa? Wal khairu fi yadaika wasyarru laisa ilaik. Yaitu seluruh kebaikan itu ada di kedua tanganmu ya Allah. Sementara apa? Sementara kejelekan itu tidak dinisbatkan kepadamu. Maksudnya adalah sebagaimana dijelaskan oleh Syekhul Islam di Majmu'ul Fatawa, yaitu apa? Seluruh yang baik-baik itu haknya Allah. Adapun kalau kejelekan dalam artian apa? Buruk sangka itu tidak apa? Dinisbatkan pada Allah. Bahkan walaupun seseorang itu dia mengalami kecelakaan ini, mengalami sakit itu, maka apa? Dia tetap harus baik sangka kepada Allah. Allah ingin sesuatu yang bagus di balik itu. Bukan Allah Ta'ala ingin mendolimi dia. Jadi tetap apa? Persangkaan yang baik itu kita arahkan kepada Allah, dan persangkaan yang buruk kita yang harus memang menuju diri kita karena dosa-dosa kita terjadinya musibah itu. Itu salah satu apa? Salah satu jawaban dari para ulama dinukilkan oleh Syekhul Islam. Dan ada beberapa jawaban yang lain. Yaitu kalau murni semata-mata kejelekan tidak boleh kita berikan, kita tunjukkan, kita nisbatkan pada Allah. Tapi harus lengkap. Sebagaimana takdir yang baik untuk Allah, maka takdir yang jelek juga apa? Itu kita nisbatkan kepada Allah. Kenapa? Karena seluruh takdir itu adalah baik pada hakikatnya. Dalam artian apa? Dalam artian untuk maf'ul bihnya, yaitu al-maqdi, itu memang ada kejelekan-kejelekan, dan itu dinisbatkan kepada apa? Kepada para makhluk, yaitu setan yang jahat. Tapi al-qadha, yaitu takdir terjadinya kejahatan tadi, itu pasti baik. Allah Ta'ala menghendaki ada kebaikan di balik itu. Kalau Allah menakdirkan iblis itu baik, dan itu Allah Ta'ala mampu, itu niscaya apa? Nggak ada yang namanya apa? Ujian di alam semesta, maka nggak ada orang yang derajatnya naik. Karena ujian jadi tidak ada. Karena apa? Iblis sudah tobat, sudah jadi orang soleh. Nah kita nggak jadi apa? Naik derajat dengan jihad melawan diri sendiri dan melawan setan. Tapi dengan hikmah Allah, Allah menjadikan iblis itu jahat. Kenapa iblis itu jahat? Allah Ta'ala tahu di dalam hatinya memang sudah ada kesombongan, maka sekalian disimpangkan dia. Tidak seperti apa Nabi Adam. Nabi Adam sempat berbuat
kesalahan dan riwayah, yaitu kesesatan, tapi setelah itu apa? Dia sadar dan bertobat. Nah, iblis ketika tahu dia salah, malah dia semakin apa? Semakin menjauh. Nah, Allah tahu di dalam hatinya ada penyimpangan. Jadi apa yang ditakdirkan setelahnya itu ada sebab yang sebelumnya. Itulah diantara apa? Diantara makna jawaban Allah kepada malaikat, inni a'lamu ma la ta'lamun. Saya tahu apa yang kalian tidak tahu. Dijelaskan oleh para ahli tafsir, saya tahu bahwasanya apa? Di antara kalian semua orang-orang yang ibadah pada saya ribuan tahun ini, ada yang hatinya nggak seperti kalian. Makanya ketika malaikat dikritik oleh Allah Ta'ala, langsung mereka mengatakan subhanaka la ilma lana dan seterusnya. Tetapi apa? Kalau iblis begitu ketahuan salahnya, malah semakin sombong. Jadi sekalian Allah Ta'ala apa? Tetapkan berikut-berikutnya adalah semakin jahat dia. Jadi ada hikmah di balik itu dan ada sebabnya. Jadi Abu Hurairah kalau ungkapan kita kata segala yang baik itu datang dari Allah dan yang buruk itu daripada kelemahan diri kita sendiri. Nah itu boleh dari sudut pandang apa? Dari sudut pandang sebab. Tapi dari sudut pandang takdir semuanya adalah dari Allah. Ini dijawab oleh Ibnul Qayyim dengan cara itu. Masalah apa? Dalam Syifaul apa itu Syifaul Alil. Dalam masalah pembahasan masalah takdir dan taklil. Masalah takdir maka semuanya dinisbatkan pada Allah. Tapi masalah sebab yang baik itu dari Allah, yang jelek dari kesalahan kita sendiri. Terus kalau kita mengatakan semua takdir Allah baik, cuma buruk hanya pada tanggapan manusia saja. Nah, maksudnya adalah apa? Maksudnya adalah al-maqdi, yaitu apa? Objeknya. Objeknya memang ada yang baik, ada yang buruk. Sakit itu jelek, sehat itu adalah baik. Jadi itu kalimat yang lebih baik, ucapan ulama lebih baik, yaitu qadha-nya pasti baik, al-maqdi ada yang baik, ada yang jelek. Tanggapan manusia, sebagian ada yang tanggapannya betul, ada yang tanggapannya tidak betul. Tergantung tanggapan dia apa di situ. Baik, untuk masalah takdir memang ini yang paling panjang selalu syubhat. Tapi untuk permasalahan ini seolah untuk kita membicarakan soalan tadi kita sudah ada prinsip-prinsipnya, prinsip takdir sudah kita tetapkan. Iya, sudah ada prinsipnya di dalam Al-Quran dan Sunnah tentang masalah ini. Seperti Allah punya hikmah yang di sebalik ini dan keadilan. Iya. Ada lagi yang benar. Kita nanti aja kalau sudah jadi orang tua, ketika anak mengatakan, ayah ini nggak adil, kenapa dia dapat baju merah, saya dapat baju hijau? Ayah akan mengatakan, ayah lebih tahu kamu layak dapat apa. Nah itu aja, apa kita nggak rela dituduh nggak adil, apalagi Allah Ta'ala lebih layak untuk apa? Untuk kita akui kebaikannya, dia maksum. Dalam artian apa? Allah Ta'ala tidak pernah berbuat kejelekan. Sementara kita apa? Kita masih ijtihad, kadang betul, kadang salah. Itu pun kita nggak rela dituduh tidak adil oleh anak-anak kita. Bismillahirrahmanirrahim.